Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan trigonometri yang merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 11. Nah, video kali ini kita akan bahas poin yang ketiga. Poin 1 dan 2 itu telah dibahas pada video sebelumnya. Sedangkan poin yang keempat, 5 dan 6 itu akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, kita fokus untuk poin yang nomor 3, yaitu persamaan trigonometri bentuk sin px sama dengan A, cos px sama dengan A, maupun tan px sama dengan A. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, kita lihat. Di sini cara menentukan nilai x jika diketahui sin, cos, dan tangennya itu. Nah, jika diketahui sin px sama dengan A, nah langkah kita yaitu mengubah dia menjadi bentuk sin px sama dengan sin alfa. Nah, bentuk ini telah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, setelah kita dapatkan bentuk sin px sama dengan sin alfa, barulah penyelesaiannya sama seperti video sebelumnya, yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 360, atau x sama dengan 180 dikurang alfa ditambah k dikali 360. Jadi khusus untuk sin, itu perbedaannya yang satu dia alfa, yang satu lagi itu 180 dikurang alfa. Nah, begitu juga untuk cos. Cos px sama dengan A itu kita ubah menjadi bentuk cos px sama dengan cos alfa. Jadi ini alfanya akan kita cari nilainya sesuai dengan nilai A yang diberikan. Nanti kita dapat lihat pada soal ya. Nah, untuk penyelesaiannya juga kalau untuk cos itu alfa dengan min alfa. Jadi rumusnya itu x sama dengan alfa ditambah k dikali 360, atau x sama dengan min alfa dikali min alfa ditambah k dikali 360. Nah, untuk tan px sama dengan A itu kita ubah dulu bentuknya menjadi tan px sama dengan tan alfa. Nah, penyelesaiannya biasa cuma satu, yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 180. Nah, jangan lupa nilai k itu berkisar dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Jadi kita mulai dari 0 sampai seterusnya yang memenuhi. Baik, kita lihat soal-soal berikut ini. Nah, di sini tersedia 8 soal. Kita akan menentukan nilai x, di mana nilai x itu ada batas-batasnya. Seperti nomor 1 itu nilai x-nya berkisar dari 0 sampai pi. Nomor 2 dari 0 sampai 3/2 pi. Nah, dan seterusnya. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 6, dan nomor 8. Nah, sedangkan 4 soal lainnya itu silahkan coba sendiri. Oke? Baik, kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Tentukan nilai x yang memenuhi sin 3x sama dengan min setengah untuk x-nya itu berada antara 0 sampai pi, di mana kita ketahui bahwa nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Oke, jadi di antara 0 sampai 180 derajat. Baik, kita coba untuk mencari nilai x, kita selesaikan. Nah, langkah pertama itu sin 3x sama dengan min setengah ini kita ubah menjadi, nah, min setengah, nilai sin yang bernilai setengah itu berapa? Kita harus cari dulu. Jadi sin 3x-nya kita tulis aja. Lalu kita harus cari tahu setengah itu nilai dari sin berapa gitu. Nah, sin 30 derajat. Oke, nah sedangkan karena dia min berarti kita ingat lagi pada materi prasyarat. Jadi kalau yang belum melihat video materi prasyarat silahkan dilihat dulu itu ya. Nah, itu sin itu bernilai min negatif itu pada kuadran yang ketiga dan kuadran yang keempat. Karena dia positif pada kuadran 1 dan 2. Nah, untuk biar mudah menghafalnya itu silahkan lihat pada video materi prasyarat ya. Baik, nah karena min setengah itu berada pada kuadran 3 atau kuadran 4, kita ambil pada kuadran yang ketiga. Nah, kuadran yang ketiga itu
nilai X-nya, nilai sudutnya tuh berkisar dari 180 sampai 270. Nah, berarti untuk min setengah nilainya 180 karena nilai sin setengah itu sin 30 itu setengah, maka kalau biar nilainya min setengah, dia kita tambahkan dengan 30. Nah, kenapa kita tambah? Karena dia kan KW3 itu berada antara 180 sampai 270. Jadi ini nilainya sin 210. Jadi sin yang bernilai min setengah itu adalah sin 210. Oke, nah pemahaman ini silahkan ya lihat video materi prasyarat. Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, maka kita selesaikan berdasarkan video persamaan trigonometri di part 1. Itu langsung aja kita selesaikan. Ini sin 3x berarti kita buka aja langsung 3x. Karena dia x-nya itu ada bawaannya 3x. Untuk yang pertama itu 210 ditambah K dikali 360. Nah, atau yang satu lagi itu 3x sama dengan 180 dikurang 210 ditambah K dikali 360. Nah, itu ya karena dia penyelesaiannya itu alfa, atau yang satu lagi 180 dikurang alfa. Di sini kan alfanya 210. Nah, baik, kita selesaikan. Ini yang untuk ruas kiri berarti kita bisa langsung bagi ya. Untuk X-nya 210 bagi 3 berarti dia 70. Nah, ini juga kita bagi 3 karena harus adil. Kalau kita bagi 3 semuanya dibagi 3, kiri dan kanan. K dikali 360 dibagi 3 berarti kita dapatkan K dikali 120. Nah, baik, untuk yang ruas kanan ini 3X sama dengan ini hasilnya min 30 ditambah K dikali 360. Nah, ini berarti kita peroleh nilai X-nya sama-sama kita bagi 3. Ini kita bagi 3 jadinya min 10 ditambah K dikali dibagi 3 120. Nah, otomatis kita peroleh nilai X-nya itu ada 2. Yang pertama itu X sama dengan 70 ditambah K dikali 120. Yang kedua X sama dengan min 10 dikali ditambah K dikali 120. Nah, barulah kita substitusikan nilai K. Kita mulai dengan K sama dengan 0. Maka untuk X yang pertama kita peroleh X sama dengan 70 ditambah 0 dikali 120. Berarti di sini kita peroleh 70 karena ini nilainya 0 ya. Lalu untuk X yang kedua berarti dia min 10 ditambah 0 dikali 120. Nah, otomatis ini 0, ini min 10. Nah, karena batasnya itu dari 0 sampai 180, otomatis ini tidak memenuhi dan ini dia memenuhi. Kita lanjut untuk K sama dengan 1. Maka untuk yang kiri nilai X-nya menjadi 70 ditambah 1 dikali 120. Baik, sama dengan 70 ditambah 120 berarti dia 190. Nah, ini berarti dia juga kita lihat dulu karena batasnya hanya sampai 180, artinya 190 ini tidak masuk. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, untuk yang ataunya satu lagi, nah X min 10 ditambah 1 dikali 120. Ini sama dengan min 10 ditambah 120 berarti dia 110. Nah, ini benar ya karena dia di antara 0 sampai 180. Nah, kira-kira kalau kita lanjut ke K sama dengan 2 masih memenuhi atau enggak? Nah, kalau K sama dengan 2, yang X sebelah kiri ini tentu tidak memenuhi. Dan kalau untuk yang sebelah kanan, kalau dia 2 berarti kan 2 dikali 120 itu hasilnya udah 240. Kalau kita kurangi 10 juga hasilnya bakalan lebih dari 180. Jadi nilai K kita stop sampai K sama dengan 1. Berarti kita peroleh nilai X-nya atau himpunan penyelesaiannya yaitu 70 dengan 110 derajat. Nah, jadi ada 2 nilai X yang memenuhi. Untuk sin 3X sama dengan min setengah.
Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi dari 2 sin X sama dengan 1 untuk batasnya itu X besar sama 0 kurang sama dari 3/2 pi. Nah, 3/2 pi ini berapa ya? Kita cari dulu yang ini, biar nggak ragu. Karena pi itu 180, berarti kita kali dengan 180. Nah, ini kita langsung bagi aja. Ini 90, berarti ini nilainya 270. Artinya, batas X itu dari 0 sampai 270. Jadi, nggak boleh lebih dari 270 ya. Baik, kita bisa langsung jawab. Nah, seperti jawaban penyelesaian sebelumnya itu, langkah pertama kita rubah dulu ini sin X. Ini duanya kita bawa ke ruas kanan, berarti dia kan kali. Kalau kita bawa ke ruas kanan berarti bagi ya. Sama-sama dibagi 2, berarti dia setengah, 1/2. Nah, sin sama dengan setengah. Artinya ini sin X ya. Sin X sama dengan setengah. Nah, itu berapa? Sin X berapa yang nilainya setengah? Yaitu sin 30. Nah, berarti kita peroleh sin X-nya sama dengan sin 30. Nah, setelah kita dapatkan sin X sama dengan sin 30, berarti kita langsung ke tahap penyelesaiannya, di mana nilai X itu sama dengan, kebetulan ini X-nya berdiri sendiri ya, nggak ada angka di depannya. Berarti ini 30 ditambah K dikali 360, atau X sama dengan, karena dia sin berarti dia 180 dikurang 30 ditambah K dikali 360. Nah, ini udah bentuk sederhana ya, sedangkan yang di yang kanan lagi. Ini artinya 150, karena 180 kurang 30 itu 150 ditambah K dikali 360. Jadi kita peroleh nilai X-nya ada 2 bentuk di sini. Dan satu lagi, X sama dengan 150 ditambah K dikali 360. Barulah kita substitusikan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh untuk X yang pertama itu X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 360. Nah, ini kita peroleh nilai X-nya yaitu 30. Nah, ini memenuhi ya, karena dia di antara 0 sampai 270. Nah, untuk X yang kedua itu kita peroleh X sama dengan 150 ditambah 0 dikali 360. Berarti nilai X-nya 150. Nah, apakah ini masih memenuhi? Ternyata masih memenuhi. Baik, artinya kita masih bisa lanjut ke K sama dengan 1. Kita coba. X sama dengan 30 ditambah K-nya kita ganti dengan 1 dikali 360. Nah, apakah ini masih kecil atau sama dari 270? Ternyata enggak ya, karena 30 ditambah 360 itu sudah lebih dari 270. Berarti ini boleh kita cari hasilnya, ini 390 ya. Nah, ini tidak memenuhi karena dia lebih dari 270. Sedangkan nilai X itu hanyalah di antara 0 sampai 270. Nah, untuk yang ruas kanan kita boleh coba 150 ditambah K-nya 1 dikali 360. Nah, otomatis ini juga ya. Ini nilainya besar dari 270. Jadi ini juga tidak memenuhi. Otomatis kita juga tidak bisa lanjut ke K sama dengan 2. Pastilah nilainya bakalan lebih besar lagi. Jadi, himpunan penyelesaian untuk nilai X kita peroleh yaitu 30 dan 150. Jadi ada 2 nilai X di sini yang memenuhi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, di sini untuk soal cos. Tentukan nilai X yang memenuhi dari akar 2 cos X dikurang 150 sama dengan min 1. Di mana X-nya itu di antara 0 sampai 2 pi. 2 pi di sini berarti 360. Baik, kita jawab. Akar 2 cos X dikurang 150 sama dengan min 1. Nah, ini kita rubah bentuknya, berarti dia kita sebelah kiri itu dia harus berdiri sendiri trigonometrinya ya. Kalau sin ya sin aja, kalau cos ya cos aja. Berarti ini X dikurang 150 sama dengan
min 1 per akar 2. Nah, min 1 per akar 2 ini boleh kita rasionalkan. Kita sama-sama kali dengan akar 2. Berarti ini kita peroleh nilainya ini min akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi kita peroleh cos X dikurang 150 sama dengan min akar 2 per 2. Nah, kira-kira nilai cos yang nilainya akar 2 per 2 berapa? Cos yang nilainya cos X yang nilainya akar 2 per 2 itu adalah cos 45. Nah, sedangkan dia min. Berarti dia ada di kuadran yang kedua atau kuadran yang ketiga. Karena nilai cos itu positif di KW1 dan juga KW yang keempat. Berdasarkan video materi prasyarat itu cintaku. Jadi KW yang kedua itu sin yang positif, KW yang ketiga itu ta, berarti tangan yang positif. Sedangkan ku itu cos. KW yang keempat cos yang positif. Berarti cos negatifnya di kuadran yang pertama dan kuadran yang ketiga. Baik, ini kita robah. Kalau dia cos X-nya itu min akar 2 per 2, berarti dia ada di kuadran yang kedua atau ketiga. Kita ambil pada kuadran yang kedua aja. Kuadran kedua artinya cos 180 dikurang 45. Nah, kenapa begitu? Karena cos 45 kan akar 2 per 2. Sedangkan di KW2 itu nilainya antara 90 sampai 180. Berarti kita pakai rumus yang 180 dikurang. Oke, nah itu cara trik merubahnya ya. Baik, berarti ini cosnya menjadi X dikurang 150 sama dengan cos 180 ini kita belum sederhana ya, berarti ini 135. Jadi ini 135. Nah, setelah kita peroleh bentuk ini, barulah kita pakai penyelesaiannya, di mana alfanya itu 135. Berdasarkan penyelesaian cos, berarti ini X dikurang 150. Kita bawa semua ya, yang X kurang 150 sama dengan alfa. Alfanya 135 ditambah K dikali 360 atau X dikurang 150 sama dengan, nah yang kedua itu min alfa, berarti dia min 135 ditambah K dikali 360. Nah, ini kita sederhanakan. X sama dengan yang 150 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti 135 ditambah 150. Itu langsung aja ya, 285, right? Oke. Nah, lalu ditambah K dikali 360. Nah, di sini berarti X sama dengan min 135 ditambah 150, itu kita oret-oret aja di sini. Berarti dia 150 dikurang 135 ya. Ini 135 berarti ini 5. Lalu ini 41, 15 berarti ya, 15 ditambah K dikali 360. Baik, nah otomatis kita sudah memperoleh nilai X-nya 2 buah. Karena nilai cos itu kemungkinan X-nya ada 2 buah bentuk. Nah, barulah kita substitusikan nilai K. K sama dengan 0, maka nilai X-nya menjadi 285 ditambah K-nya kita ganti dengan 0. 0 dikali 360 berarti nilai X-nya 285. Apakah dia memenuhi? Ternyata memenuhi karena dia X-nya sampai 360. Nah, untuk yang sebelah kanan X-nya menjadi 15 ditambah 0 dikali 360. Berarti nilai X-nya 15 dan dia memenuhi. Karena dia di antara 0 sampai 360. Nah, kita lanjut ke K sama dengan 1. Apakah masih memenuhi? Kita cek. Berarti ini 285 ditambah 1 dikali 360. Nah, ini otomatis sudah
lebih dari 360 ya, karena ini udah 360 lalu ditambah lagi dengan 285. Jadi ini lebih dari 360. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi? X sama dengan 15 ditambah 1 dikali 360. Nah, ini juga otomatis juga tidak memenuhi karena nilainya bakalan lebih dari 360. Jadi, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya untuk X yaitu kita mulai dari yang kecil 15 derajat dan 285 derajat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tentukan nilai X yang memenuhi dari tan 2X ditambah 15 sama dengan min akar 3/3. Untuk nilai X-nya itu berkisar dari 0 sampai 2/3 pi. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu 2/3 pi ini nilainya berapa? 2/3 dikali 180. Karena nilai pi itu 180. Kita bagi, ini sama dengan 60, berarti dia 120 derajat. Otomatis artinya X itu berkisar antara 0 sampai 120 derajat. Nah, baik, kita jawab. Tan 2X ditambah 15 itu sama dengan min akar 3/3. Jadi ini sama dengan akar 3/3 itu artinya tan 30 gitu. Sedangkan yang diketahui itu min akar 3/3. Berarti dia ada di kuadran yang kedua. Nah, kita tulis seperti ini, berarti ini di kuadran yang kedua, KW2 atau KW keempat. Nah, kita ambil salah satu di KW2 aja, karena di KW2 itu tannya bernilai negatif. Tan di KW2 artinya baik, berarti ini tan 2X ditambah 15 sama dengan tan 180 dikurang 30. Karena dia kan di KW2. Berarti tan 2X ditambah 15 itu sama dengan tan 150. Nah, barulah kita temukan bentuknya tan sama dengan tan. Oke, nah setelah ini barulah kita lakukan penyelesaian. Tahap penyelesaian untuk tan itu cuman ada satu rumus, yaitu ini kita bawa semua 2X ditambah 15. Jadi kita jangan bawanya tuh X aja. Kalau X itu kalau tannya tan X, tapi kalau tannya itu 2X tambah 15, artinya kita tulis semuanya 2X ditambah 15 sama dengan rumusnya alfa ditambah K dikali 180. Alfanya 150 ditambah K dikali 180. Karena khusus untuk tan itu 180. Ini kita sederhanakan. 2X sama dengan 150 dikurang 15. Oke, kita tulis aja. Tambah K dikali 180. Ini 2X sama dengan 5, ini 4, 3 ya. Berarti 135 ditambah K dikali 180. Nah, untuk X sama dengan 135 dibagi 2 itu 67,5 ya. 67,5 ditambah K dikali 180 bagi 2 berarti dia 90. Nah, setelah kita memperoleh nilai X sama dengan 67,5 ditambah K kali 90, maka kita langsung substitusikan nilai K. K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya 67,5. Ditambah 0 dikali 90, berarti nilai X-nya 67,5. Nah, apakah ini memenuhi? Ternyata dia memenuhi, karena dia sampai 120. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, apakah masih memenuhi? Kita coba. 67,5 ditambah 1 dikali 90. Nah, ini hasilnya berapa? 5, 7, 6 ditambah 9 berarti 15 ya. 157,5.
Dan ternyata ini lebih dari 120. Sedangkan batas dari X itu kan hanya sampai 120. Berarti karena dia lebih, dia tidak memenuhi. Jadi, HP kita, himpunan penyelesaian kita hanya 1, yaitu 67,5.